Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang gerak lurus. Kali ini kita akan belajar tentang gaya. Tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama menjelaskan konsep gaya, yang kedua menjelaskan pengaruh gaya terhadap benda, yang ketiga mendeskripsikan gaya sentuh dan gaya tak sentuh, yang keempat menghitung jumlah gaya, yang kelima menjelaskan hukum 1 Newton dan contoh penerapannya, yang keenam menjelaskan hukum 3 Newton dan contoh penerapannya, dan yang ketujuh menjelaskan hukum 3 Newton dan contoh penerapannya. Nah, gaya itu dapat didefinisikan sebagai tarikan atau dorongan yang diberikan pada benda. Nah, seperti ilustrasi pada gambar ini ya, yang satu menarik, yang satu mendorong. Itu gambaran dari gaya. Nah, lalu bagaimana pengaruh gaya terhadap benda? Nah, saat gaya bekerja pada benda, yang pertama gaya ini dapat mengubah bentuk benda. Contohnya, pada saat kita mendorong balon, balon itu kalau kita berikan gaya didorong akan penyok. Nah, itu contoh dapat mengubah bentuk benda. Yang kedua, mengubah arah gerak benda. Nah, pada saat kita misalkan menggerakkan kelereng, nah kemudian kita sentuh sedikit dari samping, maka arahnya akan berbelok. Yang ketiga, mengubah kecepatan benda. Ini pengaruh gaya terhadap benda. Nah, untuk jenis gaya ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada gaya sentuh, yang kedua ada gaya tak sentuh. Nah, gaya sentuh itu yang seperti apa? Gaya sentuh yaitu gaya yang melakukan sentuhan langsung dengan benda yang dikenai gaya. Nah, contohnya ini misalkan ada seorang anak yang mendorong meja. Nah, sering disebut, ini gaya yang bekerja adalah gaya otot. Yang kedua, sepeda berhenti karena gesekan antara karet rem dan pelek pada roda. Ini gaya yang bekerja, ini adalah gaya gesek. Nah, yang ketiga, gesekan telapak kaki dengan lantai pada saat berjalan. Ini ada gaya yang bekerja namanya gaya gesek. Lalu bagaimana dengan gaya tak sentuh? Nah, gaya tak sentuh yaitu gaya yang tidak membutuhkan sentuhan langsung dengan benda yang dikenai gaya. Nah, contohnya, pada saat buah mangga jatuh ke bumi, itu ada tarikan dari gravitasi bumi. Kemudian yang kedua, besi tertarik oleh magnet. Nah, ini gaya magnet. Nah, pada saat besi didekatkan dengan magnet, itu kan tidak bersentuhan dulu, tapi besi ini bisa ditarik oleh magnet. Nah, ini contoh gambaran dari gaya tak sentuh. Nah, gaya yang bekerja pada suatu benda, kalau lebih dari satu itu dapat dijumlahkan. Penjumlahan atau pengurangan dua buah gaya atau lebih disebut dengan resultan gaya. Nah, secara matematis, resultan beberapa buah gaya dapat ditulis dengan persamaan sebagai berikut. F sama dengan sigma F sama dengan F1 ditambah F2 ditambah sekian gaya sampai gaya tertentu. Jadi R-nya resultan, sigma F atau sama dengan jumlah gaya atau resultan dijumlah ya. Nah, contohnya, misalnya dua orang sedang mendorong sebuah mobil dengan gaya masing-masing 50 Newton dan 40 Newton. Seperti diilustrasikan gambar yang ini nih. Nah, gaya kedua orang yang mempengaruhi mobil tersebut itu nilainya menjadi 90. Nah, dari mana 90 ini? 50 ditambah 40 Newton. Nah, apabila kedua gaya itu kita gambarkan dan 1 cm mewakili 10 Newton, nah ini gambarnya seperti ini nih.
Yang ini ke kanan 50 Newton, ini ke kanan 40 Newton F2-nya. Resultan gayanya yang ini nih. Jadi jumlah. Ini F1 50 Newton, ini F2 40 Newton. Resultan gayanya menjadi 90 Newton. Lalu bagaimana jika kedua gaya itu saling berlawanan arah? Misalnya kedua gaya tersebut adalah F1 50 Newton ke arah kanan dan F2 40 Newton ke arah kiri. Berapakah resultan gayanya? Kemanakah arah gaya resultannya? Nah, secara aljabar, resultan gaya tadi ditulis F sama dengan F1 ditambah negatif F2. R sama dengan 50 Newton ditambah negatif 40 Newton. F sama dengan 50 Newton dikurangi 40 Newton. F sama dengan 10 Newton. Gambarnya seperti ini nih. Ini 50 Newton ke kanan, F2-nya 40 Newton ke kiri. Resultan gayanya yang ini nih, 10 Newton. Nah, tanda minus pada F2, ini yang nilainya 40 Newton, negatif 40 Newton, itu menunjukkan bahwa F2 berlawan arah dengan F1. Jadi F2 ke kiri, F1 ke kanan. Resultan gayanya bernilai positif, yang nilainya 10 Newton ini. Itu artinya resultan gaya searah dengan gaya F1 dengan arah ke kanan. Jadi resultan gayanya sebesar 10 Newton ke arah kanan. Paham ya tentang penyebabkan gaya dan pengurangan gaya. Ada alat yang digunakan untuk mengukur gaya, namanya dinamometer atau neraca pegas. Nih, gambarnya ini. Nah, kemudian ada hukum yang berkaitan dengan gaya dan gerak benda yang dikeluarkan oleh Newton, dikenal dengan hukum Newton. Ada 3 yang akan kita pelajari. Yang pertama hukum 1 Newton, kemudian hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Hukum 1 Newton itu berbunyi, benda akan diam atau bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Nah, secara matematis ditulis sigma F sama dengan 0. Jadi resultan gayanya sama dengan 0. Contoh fenomenanya atau contoh penerapannya, nah, ketika kita sedang di dalam kendaraan yang sedang bergerak, kemudian kendaraan tersebut direm secara mendadak, maka tubuh kita akan terdorong ke depan. Atau ketika kendaraan digas secara mendadak, maka badan kita seolah-olah terdorong ke belakang. Itu ya. Kenapa bisa terdorong ke belakang? Karena ini nih, benda itu akan tetap diam. Jadi untuk mempertahankan posisi diam, jika tidak ada resultan gaya yang bekerja. Itu ya. Kemudian hukum 2 Newton. Nah, bunyinya, percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada sebuah benda berbanding lurus dengan besar gaya dan searah dengan gaya itu, dan berbanding terbalik dengan massa kelembaban benda itu. Nah, secara matematika ditulis A sama dengan sigma F dibagi M. A percepatan, F gaya, M massa. Nah, contoh, saat bola didorong dengan gaya kecil, maka bola akan meluncur pelan. Nah, kemudian jika bola didorong dengan gaya yang lebih besar, maka bola akan meluncur lebih cepat. Ini contoh penerapan dari hukum 2 Newton. Atau ketika kita mendorong meja, kalau kita dorong hanya satu orang, maka gerakan meja kan lebih pelan. Tetapi kalau didorong oleh lebih dari satu orang, misalkan oleh 2 atau 3 orang, maka gerakan mejanya akan lebih cepat. Itu contoh penerapan dari hukum 2 Newton. Nah, contoh hukum 3 Newton bunyinya. Jika benda pertama mengerjakan gaya terhadap benda kedua, maka benda kedua juga akan mengerjakan gaya terhadap benda pertama yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Nah, secara matematika ditulis F aksi sama dengan negatif F reaksi.
Nah, contohnya ketika bola jatuh ke lantai, nah bola ini akan memberikan gaya ke lantai. Kemudian lantai akan memberikan gaya reaksi terhadap bola yang menyebabkan bola memantul. Nah, ini contoh penerapan hukum 3 Newton. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, sekarang mari kita latih soal. Nah, jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda akan titik-titik. A. Berpindah posisi. B. Diam atau bergerak lurus beraturan. C. Bergerak lurus dipercepat beraturan. D. Bergerak lurus diperlambat beraturan. Ingat, ini adalah bunyi dari hukum 1 Newton yang sigma X sama dengan 0, atau jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan. Jadi jawabannya yang B. Contoh soal kedua. Nah, sebuah benda bermasa 2 kg berada pada permukaan bidang datar yang licin. Kemudian benda ditarik oleh gaya sebesar 10 Newton sehingga benda bergerak ke arah kanan. Percepatan yang dialami benda adalah A. 5 meter per sekon pangkat 2, B. 10 meter per sekon pangkat 2, C. 12 meter per sekon pangkat 2, D. 20 meter per sekon pangkat 2. Oke. Kita tulis dulu yang diketahui. Masanya 2 kg, gayanya 10 Newton, yang ditanyakan percepatan yang dialami benda. Nah, ada massa, ada gaya, yang ditanyakan percepatan. Nah, ini adalah konsep dari hukum 2 Newton. Jadi kita menjawabnya menggunakan konsep hukum 2 Newton, yang rumusnya A sama dengan sigma F dibagi M. Nah, yang ini ya, hukum 2 Newton. A sigma sama dengan sigma F dibagi M. Sama dengan sigma F-nya 10 Newton, M-nya 2 kg. 10 dibagi 2, 5. Jadi jawabannya adalah 5 meter per sekon pangkat 2, yaitu A. Contoh soal ketiga. Perhatikan gambar bola yang dilempar ke tembok akan memantul kembali seperti gambar di bawah ini. Ini bola ke tembok kemudian memantul. Ingat, yang tadi yang memantul ini hukum 3 Newton, gaya aksi dan gaya reaksi. Nah, berikut pasangan gaya aksi reaksi yang benar adalah F1, F2, dan F3, karena ketiga gaya tersebut menggambarkan gerak bola. Salah ya. Ingat, gaya aksi dan gaya reaksi itu nilainya sama tetapi arahnya berlawanan. Yang B, F1 dan F2, karena bekerja pada benda yang sama dan arah geraknya saling tegak lurus. Arah gayanya saling tegak lurus. Ini juga salah. Jadi arah gayanya berlawanan. Yang C juga salah ya. Arah saling tegak lurus. Nah, ini baru yang D. F2 dan F3, karena bekerja pada benda yang berbeda dan arah gayanya saling berlawanan. Ingat, F aktif sama dengan negatif F reaksi. Arahnya berlawanan. Jadi yang D yang betul. Jawabannya adalah yang D. Contoh soal yang keempat. Nah, perhatikan beberapa peristiwa berikut. 1. Benda berpindah. Kemudian 2. Kecepatan bertambah. 3. Massa berubah. 4. Perubahan bentuk dan ukuran. Nah, peristiwa yang terjadi akibat pengaruh gaya ditunjukkan oleh nomor. Kita lihat. Nomor 1 betul apa salah? Benda berpindah? Betul. Ya, coba aja kita punya batu kemudian kita pukul, nanti pasti berpindah. Yang kedua, kecepatan bertambah, betul apa salah? Betul. Yang ketiga, massa berubah. Nah, massa benda
itu selalu tetap ya. Ingat hukum kekekalan massa. Nah, yang keempat, perubahan bentuk dan ukuran. Ini betul. Jadi jawabannya 1, 2, dan 4. Atau C ya, yang C jawabannya. Yang kelima. Nah, kejadian yang berhubungan dengan hukum 1 Newton adalah A. Sebuah mobil berhenti karena direm. B. Badan terdorong ke depan saat mobil direm mendadak. Yang C. Perahu bergerak ke depan setelah dayung digerakkan ke belakang. Yang D. Kaki kita sakit saat tersandung batu. Nah, kita identifikasi dulu. Nah, yang B ini hukum 1 Newton. Jadi badan terdorong ke depan saat mobil direm mendadak. Nah, yang C ini hukum 3 Newton. Gaya aksi dan gaya reaksi. Jadi jawabannya yang B. Contoh soal yang ke-6. Nah, perhatikan gambar berikut. Sebuah balok ditarik dengan gaya F, sehingga mengalami percepatan 1,5 meter per sekon pangkat 2. Apabila di atas balok ditambah dengan balok 1 kg, tentukan percepatan yang dialami oleh kuda balok saat ditarik dengan gaya yang sama. Jadi dengan gaya yang F, ini balok pertama 2 kg, nanti kemudian ditambah balok yang kedua 1 kg. Kita tulis dulu aja yang diketahui. Massa balok pertama atau M1 2 kg, percepatannya A1 1,5 meter per sekon pangkat 2. Kemudian M2 itu jadi massa balok pertama ditambah balok yang kedua atau M1 tambah 1 kg. 2 kg tambah 1 kg sama dengan 3 kg. Nah, yang ditanyakan percepatan yang dialami oleh kedua balok saat ditarik dengan gaya yang sama atau A2. Kita simbolkan dengan A2. Nah, kalau digambarkan begini nih yang kedua nih. Ini balok pertama, balok kedua. Nah, kalau jumlah ini kan jadi 3 kg. Ini F-nya. Nah, F-nya sama. Jadi sama dengan gaya yang pada gambar yang pertama ini nilainya. Nah, untuk menjawab ini, kita harus tahu dulu nilai F yang pertama yang tadi. Oke, kita cari besar gaya F terlebih dahulu. Nah, caranya bagaimana? Kita gunakan hukum 2 Newton. Yang ini nih. A sama dengan sigma F dibagi M. Jadi A1 sama dengan sigma F dibagi M1. A1-nya tadi 1,5 meter per sekon pangkat 2 sama dengan F. Yang ini karena hanya 1 dibagi 2 kg. Yang ini nih. Nah, berat F sama dengan 1,5 dikali 2 kg. Nah, jadi F-nya sama dengan 3 Newton. Nah, karena sama, jadi F ini 3. Yang ini pun nilainya adalah 3 Newton. Nah, setelah kita tahu F-nya 3 Newton, kemudian massa balok yang ini, kedua balok ini kalau jumlahnya 3 Newton, kita bisa mencari nilai percepatan yang kedua. Nah, jadi kita bisa mencari nilai percepatan benda oleh kedua balok saat ditarik dengan gaya yang sama. Nah, bisa ya, jadi nanti kita menggunakan rumus A2 sama dengan sigma F dibagi M2. Oke, silakan dicoba sendiri dulu ya. Oke, nanti silakan dicoba di rumah, mudah-mudahan bisa ketemu jawabannya. Nah, nanti kalau kesulitan silakan ditanyakan, boleh ditanya di kolom komentar atau menghubungi nomor Pak Dani ya. Oke, saya kira untuk pembahasan kali ini cukup, mudah-mudahan bisa dipahami dan silakan dicoba dan soalnya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.